Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Wah, banyak juga ya jumlah penduduk Indonesia. Lagu ini nyanyikan tadi sudah rilis sejak tahun 1997. Sekarang sudah tahun 2023. Apakah jumlah penduduk Indonesia mengalami pertumbuhan atau penurunan? Terkait dengan pertumbuhan ataupun penurunan jumlah penduduk tadi, itu merupakan aplikasi dari fungsi eksponen. Lalu, apa sih aplikasi fungsi eksponen itu? Aplikasi fungsi eksponen merupakan penerapan fungsi eksponen dalam kehidupan, di mana aplikasinya dibedakan menjadi dua, yaitu ada pertumbuhan dan ada penurunan. Lalu, apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Contohnya, seperti pertambahan jumlah penduduk dan perkembangbiakan bakteri, di mana untuk pertumbuhan ini dapat dirumuskan dengan rumus Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah R dipangkatkan dengan N, di mana Mn merupakan nilai jumlah setelah N periode dan M0 merupakan nilai atau jumlah awalnya, sedangkan R merupakan laju pertumbuhan setiap periode dan N banyaknya periode. Contoh bentuk soal dari pertumbuhan adalah pada tahun 2019 jumlah penduduk satu kota berjumlah 2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2%. Lalu, tentukan jumlah penduduk pada tahun 2023. Terkait dengan soal ini, bisa kita selesaikan menggunakan rumus dari pertumbuhan, di mana kata kuncinya bisa kita lihat pada tingkat pertumbuhan. Lalu, apa bedanya ya dengan penurunan? Penurunan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Jadi, contohnya meliputi seperti peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Dan untuk peluruhan ini bisa dirumuskan dengan Mn sama dengan M0 dikali 1 dikurang R dipangkatkan dengan N. Di mana untuk Mn sendiri nilai jumlah setelah N periode, M0 adalah nilai atau jumlah awalnya, kemudian R-nya merupakan laju pertumbuhan setiap periode, dan N-nya merupakan banyaknya periode. Sebenarnya untuk pertumbuhan dan peluruhan ini hanya beda sedikit, yaitu bedanya pada tanda operasionalnya. Untuk pertumbuhan menggunakan tanda positif, sedangkan untuk peluruhan menggunakan tanda negatif. Lalu bagaimana dengan contoh penerapan dari peluruhan? Contoh soalnya seperti ini. Suatu zat radioaktif yang semula berukuran 120 gram mengalami reaksi kimia sehingga mengalami penyusutan sebesar 6% setiap 12 jam. Lalu, tentukan ukuran zat radioaktif selama 2 hari. Terkait dengan soal tadi, kita bisa melihat kata kuncinya, yaitu mengalami penyusutan. Artinya, kita bisa menggunakan rumus dari peluruhan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan, ternyata fungsi eksponen bisa diaplikasikan dalam kehidupan, terutama terkait pertumbuhan dan peluruhan. Yuk sekarang kita terapkan dan hitung berapa jumlah penduduk. 1 menit bisa belajar apapun, kapanpun, dan dimanapun yang kamu mau.